Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ahmad Harinda dengan NIM 112102510000117, kelas 4B, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital yang diampu oleh Bapak Al-Muhdil Karim, SIP, M.Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review dari buku Filsafat Teknologi Don Ihde tentang manusia dan alat. Francis Lim menulis buku Filsafat Teknologi dengan tujuan antara lain membedah hubungan sains dan teknologi, membedah pemikiran Heidegger dan Don Ihde, mengkritisi relasi teknologi dengan manusia sekaligus dunia, dan memberikan tanggapan atas gagasan Don Ihde. Dalam buku Filsafat Teknologi ini, penulis mengajak kita untuk mempertanyakan teknologi dan mengadopsi pemikiran kritis ketika kita berhadapan dengannya. Dengan menggali lebih dalam pemikiran Don Ihde, seorang filsuf Amerika yang membahas tentang isu instrumentalitas teknologi dalam kehidupan manusia, Francis Lim mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang semakin mendesak untuk dijawab, seperti apa esensi sebenarnya dari teknologi itu, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi dan bahkan mengubah cara manusia berada dalam dunia kehidupannya, dan apakah teknologi itu netral dalam dirinya sendiri. Dalam konteks filsafat teknologi, perhatian Don Ihde terfokus secara khusus pada bukunya yang ditulis pada tahun 1979. Buku tersebut menekankan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi, serta menguraikan bentuk-bentuk hubungan antara manusia dan teknologi. Karya-karya Don Ihde selanjutnya lebih fokus pada bidang filsafat teknologi. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real dan alamiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral terkait dengan penggunaan teknologi sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan keahlian teknik berkaitan dengan estetika. Kata tekne merujuk pada penciptaan karya seni. Budaya Romawi Helenis lebih teknologis, misalnya tampak pada gerbang dan saluran air yang terbuat dari batu. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis berkat sikap elektik, yakni memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya dalam budaya sendiri. Filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaannya pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakan, misalkan mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbang pemikiran yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi yang paling dasar adalah praksis. Karl Marx mengatakan yang utama ialah cara-cara produksi yang berkaitan dengan teknologi. Menurut Ihde, teknologi tidaklah netral, dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia menjadi dunia. Ihde juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Filsafat teknologi dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Keduanya adalah filsuf praktis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan
atau praktik berpola. Pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi, cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Dalam The Question Concerning Technology, Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sementara itu, Dewey memulai aliran praktisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai sesuatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Demikianlah Heidegger dan Dewey memulai filsafat teknologi dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Don Ihde termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ia adalah profesor filsafat yang terkemuka serta dekan humaniora dan seni di State University of New York, US. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat Technics and Praxis, A Philosophy of Technology. Ia menekankan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi. Dalam definisi yang dikemukakannya, teknologi memiliki 3 ciri, yaitu komponen konkret atau materi, aspek penggunaan, praksis, dan hubungan antara alat-alat teknologis dan manusia yang menciptakannya. Menurut Ihde, irisan atau interface antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Perwujudan sains dalam teknologi, yakni dalam bentuk instrumental, merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan teknologi. Perkembangan teknologi sesungguhnya tidak memberikan perubahan pada kehidupan dan tatanan hidup masyarakat. Perubahan yang terjadi pada manusia karena teknologi disebabkan oleh manusia tersebut tidak mempunyai pegangan atau tidak mempunyai prinsip dalam menggunakan alat-alat teknologi. Karena sesungguhnya teknologi bersifat netral, artinya teknologi tidak memberikan perubahan atau efek pada kehidupan manusia, tapi manusialah yang mengubah kenetralan dari teknologi tersebut. Pendekatan yang dipakai oleh Don Ihde dalam diskursus filosofinya mengenai teknologi adalah fenomenologi. Dengan pendekatan ini, Ihde hendak mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Baginya, pengalaman akan teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebertubuhan. Dalam bingkai pengalaman itu, teknologi yang dihasilkan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, melainkan bisa bervariasi dan bertransformasi ciri penggunaannya dalam beragam konteks. Oleh karena itu, pendekatan Ihde terhadap teknologi juga bersifat relativistik. Subjek atau pengguna teknologi dan objek alat teknologi tidak dipandang sebagai dua realitas yang independen, melainkan bergantung, berhubungan, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam keseluruhan intensitas serta intensionalitas relasi subjek-objek inilah, penafsiran terhadap teknologi dalam dunia kehidupan manusia dapat dilihat dalam bingkai yang utuh. Cara Ihde dalam memahami teknologi sangat dipengaruhi oleh Heidegger. Salah satu perintis dalam diskursus filsafat teknologi, Heidegger mengajukan pertanyaan tentang dimensi ontologis dari teknologi, yaitu sebagai cara untuk mengungkapkan keberadaan. Dimensi ontologis ini diajukan oleh Heidegger sebagai upaya untuk membebaskan interpretasi teknologi yang hanya berfokus pada aspek instrumental atau antropologis. Namun, dalam pencarian dimensi ontologis dari teknologi, Heidegger tidak mengabaikan aspek instrumental atau ontis, tetapi justru menggunakannya sebagai titik tolak
untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik cara kerja alat teknologi. Upaya untuk menemukan roh yang ada dalam keberadaan alat teknologi dalam dunia kehidupan manusia ini pada akhirnya mengungkapkan sejauh mana orientasi kita terhadap penggunaan alat teknologi. Heidegger mengakui adanya ketergantungan teknologis yang biasa dalam cara kita hidup. Tubuh kita seakan-akan meluas atau melar karena alat-alat tersebut, sehingga kita dan alat menjadi satu dalam cara kita melihat dunia sekitar. Ketergantungan ini membentuk cara pandangan kita dalam perspektif teknologis. Kita bertindak dan berpikir dalam dunia alat, namun ketergantungan ini seringkali tidak disadari. Karena kita telah merasa nyaman dengan dunia alat, terlebih lagi ketika menggunakan alat-alat teknologi, alat tersebut seolah-olah menarik diri dan menjadi latar belakang bagi pengguna alat, sedangkan materi alat tidak disadari. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Don Ihde menyatakan bahwa teknologi memiliki 3 ciri, yakni yang pertama komponen konkret yaitu materi, yang kedua aspek penggunaan atau aspek praksis, dan yang ketiga hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Don Ihde memandang bahwa teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebertubuhan, artinya bahwa teknologi yang diciptakan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, tetapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi keduanya saling berhubungan dan berinteraksi. Manusia pada dasarnya selalu di dalam dunia, sehingga semua aktivitas yang dilakukan manusia berasal dari dan tertuju pada dunia. Pada ilmu filsafat, sering diistilahkan dunia sebagai nouma yang dialami manusia dan akan membentuk noesis atau pengalaman. Teknologi berperan sebagai mediator sekaligus disruptor dari relasi langsung antara manusia dan dunia. Interaksi manusia terhadap dunia dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui penggambaran ini terlihat bahwa Don Ihde ingin menggambarkan fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam memahami atau mempersepsi akan dunianya. Hubungan yang pertama adalah hubungan kebertubuhan, di mana pada hubungan kebertubuhan ini alat atau teknologi digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia, sehingga dikatakan manusia menubuh dengan alat. Contoh sederhana dari hubungan ini adalah manusia menggunakan teknologi atau alat berupa kacamata, tongkat untuk orang buta, pakaian, payung, telepon, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut seakan-akan menjadi satu bagian dengan manusia itu sendiri. Alat tersebut menjadi vital ketika manusia berusaha beraktivitas di dunianya. Hubungan yang kedua adalah hubungan hermeneutis, di mana alat atau teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Teknologi dalam hubungan ini seakan merupakan representasi dunia untuk membantu manusia melihat dunia. Contoh dari hubungan ini adalah termometer, jendela, jam, penggaris, dan sebagainya. Dari contoh alat atau teknologi tersebut, tiap alat mewakili atau memperlihatkan unsur dunia yang berbeda-beda, yang mana seakan cukup dengan membaca unsur dunia yang terkait. Contohnya, ketika manusia membaca sebuah jam, dunia dalam unsur waktu dipersepsikan oleh teknologi untuk kemudian cukup manusia baca. Dalam hal ini, dunia dan teknologi seakan menyatu, yang mana dapat disimpulkan bahwa seakan jam adalah waktu itu sendiri. Hubungan yang ketiga adalah hubungan keberlainan, di mana dalam hubungan ini teknologi dilihat sebagai yang lain.
Maksudnya adalah, walaupun sedemikian eratnya manusia nubuh dengan alat atau teknologi, manusia dan teknologi tetap tidak dapat larut sepenuhnya. Hubungan ini disebut juga hubungan otherness atau alterity. Pada hubungan ini, teknologi cenderung mengambil sebagian kecil dunia sesungguhnya untuk kemudian menciptakan dunianya sendiri. Contoh dari hubungan ini adalah layang-layang, komputer, video game, kembang api, dan sebagainya. Manusia dengan hubungan ini seakan-akan memasuki atau menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari dunia sesungguhnya secara keseluruhan. Hubungan yang terakhir adalah hubungan latar belakang, di mana dalam hubungan ini ketika alat teknologi digunakan, alat teknologi berfungsi di latar belakang dan kurang diperhatikan. Artinya, keberadaan alat teknologi kurang disadari keberadaannya oleh manusia. Teknologi tidak memiliki pengaruh apa-apa pada manusia maupun dunia. Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi bagian tidak langsung dari pengalaman manusia dalam lingkungannya. Contoh teknologi yang mengikuti hubungan ini adalah lampu atau pendingin ruangan. Beragam artikulasi hubungan tersebut seolah menegaskan tesis awal Heidegger bahwa cara manusia mengalami dunia diubah secara ontologis lewat penggunaan alat-alat teknologi. Sekurang-kurangnya ada 3 ranah perubahan pengalaman atau persepsi yang diajukan oleh Heide sebagai konsekuensi logis dari penggunaan alat-alat teknologi, yakni perubahan pengalaman atau persepsi mengenai waktu, ruang, dan bahasa. Dalam ketiga perubahan pengalaman atau persepsi tersebut, teknologi menghadirkan struktur magnifikasi atau amplifikasi, pembesaran atau penajaman ciri suatu objek, dan sekaligus reduksi, yaitu pengardilan ciri suatu objek. Kedua struktur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan memagnifikasi suatu objek, objek tersebut dibawa dari kedudukan latar belakang ke kedudukan latar depan. Dihadirkan kehadiran si pengamat, tetapi terjadi reduksi pada lingkungan sebelumnya. Misalnya, ketika kita melihat sebuah sepeda yang ada di kejauhan dengan teropong, maka detail sepeda tersebut akan nampak jelas bagi kita. Akan tetapi, objek lain yang berada di sekitar sepeda itu seolah hilang dari pengamatan kita. Sementara itu, dalam buku ini, Francis Lim tidak hanya menjelaskan konsep ide tentang interaksi antara manusia dan teknologi, tapi juga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana teknologi itu sendiri sebenarnya ada dalam dunia kehidupan. Ide berpendapat bahwa semua jenis teknologi adalah bagian dari budaya. Keberadaan teknologi dalam budaya menunjukkan bahwa alat teknologi yang sama dapat berbeda dalam konteks budaya yang berbeda karena penggunaannya dipengaruhi oleh budaya yang menerapkannya. Secara teknologi, setelah teknologi diterapkan dalam budaya yang menerima, konteks penggunaannya menjadi stabil. Dengan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi secara netral tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri. Namun, menurut ide, keberpihakan teknologi hanyalah ilusi, karena teknologi bukan hanya sekedar alat yang tergantung pada pengguna manusia. Teknologi adalah hubungan relatif antara pengguna dan alat teknologi. Niat pengguna akhirnya menyebabkan teknologi menjadi tidak netral secara nilai. Menariknya, dalam buku ini, Francis Lim tidak hanya menjelaskan struktur pemikiran ide tentang teknologi, tapi juga memberikan tanggapan kritisnya terhadap celah-celah pemikiran ide yang belum tergarap. Lim mengkritik pendekatan ide yang terlalu individualistik dan subjektif dalam memahami hubungan antara manusia, alat teknologi, dan dunia. Pengalaman penggunaan alat teknologi dan perubahan persepsi yang mengikutinya hanya dipandang dari sudut pandang individu tanpa memperhatikan pengalaman kolektif penggunaan alat dalam konteks sosial politik, kecuali dalam konteks budaya. Selain itu, kajian ide tentang etika dalam penggunaan alat teknologi juga belum dikembangkan. Padahal persoalan etika menjadi semakin relevan
ketika teknologi memengaruhi individu dan masyarakat secara kolektif. Diskusi mengenai alat teknologi yang semakin canggih dan kompleks juga belum dibahas oleh IDE, karena fokusnya hanya pada alat-alat sederhana yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Buku ini menghadirkan suatu pendekatan yang kritis terhadap cara kita berinteraksi dengan teknologi. Meskipun beberapa kajian menurut Lim belum sepenuhnya digarap secara mendalam oleh IHDE, bersama dengan IHDE, Lim mengajak kita untuk membaca peran dan pengaruh alat-alat teknologi secara menyeluruh, tidak hanya memandangnya sebagai sesuatu yang diberikan, tetapi sebagai sesuatu yang harus disadari. Dengan memahami alat teknologi secara benar, kita akan bebas dalam berinteraksi dengan teknologi dan tidak menjadi terikat secara pasif yang dapat menjadikan kita sebagai budak teknologi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.